Frekuensi perasaan. Bila Anda bisa merasakannya, Anda bisa menerimanya. Segala sesuatu di alam semesta ini bersifat magnetis dan segala sesuatu memiliki frekuensi magnetis. Perasaan dan pikiran Anda juga memiliki frekuensi magnetis. Perasaan baik menandakan Anda sedang dalam frekuensi cinta yang positif. Perasaan buruk menandakan Anda sedang berada pada frekuensi negatif. Apapun yang Anda rasakan, entah baik entah buruk, menentukan frekuensi Anda, dan seperti magnet, Anda pun menarik orang-orang, kejadian-kejadian, dan keadaan-keadaan yang berada pada frekuensi yang sama. Bila Anda sedang merasa antusias, frekuensi antusiasme Anda akan menarik orang-orang, situasi, dan kejadian-kejadian yang antusias pula. Bila Anda sedang merasa takut, frekuensi ketakutan Anda akan menarik orang-orang, situasi, dan kejadian yang menakutkan ke diri Anda. Tak akan pernah sedikit pun Anda meleset dari frekuensi Anda, karena frekuensi Anda selalu apapun yang Anda rasakan. Anda dapat mengubah frekuensi Anda setiap saat, dan segala sesuatu di sekitar Anda akan berubah karena Anda berada pada frekuensi baru. Anda dapat memilih situasi apapun dalam hidup, dan setiap akibat yang dimungkinkan oleh situasi itu mungkin saja terjadi. Setiap akibat mungkin terjadi karena Anda dapat merasakan apapun terhadap situasi itu. Suatu hubungan bisa membahagiakan, menggembirakan, memberi semangat, memuaskan, dan frekuensi perasaan baik yang manapun. Suatu hubungan bisa pula membosankan, membuat putus asa, mencemaskan, dipenuhi kebencian, membuat depresi, dan frekuensi perasaan buruk lainnya. Konsekuensi apapun dari hubungan itu mungkin saja terjadi. Dan perasaan Anda sangat menentukan apa yang akan terjadi pada hubungan itu. Apapun perasaan yang Anda ungkapkan tentang hubungan tersebut, itu pula lah yang akan Anda terima kembali dalam hubungan itu. Bila Anda lebih sering merasa gembira dalam hubungan itu, Anda mengungkapkan rasa cinta, dan dapat dipastikan Anda menerima kembali cinta dan kegembiraan lewat hubungan itu, karena pada frekuensi itulah Anda berada. Neville Goddard, pengarang pemikiran baru, mengatakan, perubahan perasaan berarti perubahan takdir. Tengoklah daftar frekuensi perasaan dan Anda akan menemukan bahwa dalam hal apapun di dalam hidup Anda, ada begitu banyak perbedaan frekuensi perasaan. Dan Anda menentukan akibat setiap hal lewat bagaimana Anda merasakan hal itu. Anda dapat merasa bersemangat, bahagia, gembira, penuh harapan, cemas, takut, atau depresi tentang uang. Anda dapat merasa sangat senang, penuh gairah, bersyukur, putus asa, atau cemas tentang kesehatan Anda. Semua itu merupakan frekuensi perasaan yang berbeda-beda, dan di frekuensi perasaan manapun Anda berada, itulah yang akan Anda terima. Mungkin Anda ingin berpergian, namun bila Anda merasakan kekecewaan karena tidak memiliki uang untuk berpergian, maka dalam urusan berpergian ini Anda akan merasakan kekecewaan. Merasakan kekecewaan berarti Anda berada pada frekuensi kecewa, dan Anda akan terus menerima keadaan-keadaan yang mengecewakan, yang membuat Anda tidak dapat berpergian sampai Anda mengubah perasaan Anda itu. Kekuatan cinta akan menggerakkan setiap kondisi bagi Anda untuk berpergian, tetapi Anda harus berada pada frekuensi perasaan baik dulu untuk menerimanya. Ketika Anda mengubah perasaan Anda tentang suatu situasi, Anda mengungkapkan perasaan yang berbeda. Anda berada pada frekuensi perasaan yang berbeda, dan situasinya terpaksa berubah untuk mencerminkan frekuensi baru Anda. Bila suatu kejadian negatif terjadi dalam hidup Anda dapat mengubahnya.
tidak pernah terlalu terlambat karena Anda akan selalu dapat mengubah perasaan Anda. Untuk mendapatkan apa yang Anda cintai, untuk mengubah apapun menjadi sesuatu yang akan Anda cintai, apapun itu, cukup dengan mengubah perasaan Anda. Nikola Tesla, penemu radio dan arus bolak-balik, mengatakan, "Jika Anda ingin menemukan rahasia semesta, pikirkanlah tentang energi, frekuensi, dan getaran." Lepaskan kendali otomatis perasaan. Banyak orang tidak tahu kekuatan perasaan baik, sehingga perasaan mereka semata-mata merupakan reaksi atau respon terhadap apa yang menimpa mereka. Mereka telah memasang perasaan mereka pada kendali otomatis, alih-alih mengendalikannya secara sadar. Bila terjadi sesuatu yang menyenangkan, mereka merasa senang. Bila terjadi sesuatu yang buruk, merasa susah. Mereka tidak menyadari bahwa perasaan mereka adalah penyebab apa yang sedang menimpa mereka. Dengan bereaksi dengan perasaan negatif terhadap sesuatu yang terjadi, mereka memancarkan lebih banyak lagi perasaan negatif dan mereka menerima kembali lebih banyak keadaan negatif. Mereka jadi terperangkap dalam siklus yang diakibatkan oleh perasaan mereka sendiri. Hidup mereka berputar-putar dalam lingkaran tak tentu tujuan, seperti hamster yang bergerak di atas roda putar, karena mereka tidak menyadari bahwa untuk mengubah hidup, mereka harus mengubah frekuensi perasaan mereka. Epictetus merupakan filsuf Yunani mengatakan, "Hal yang penting bukanlah apa yang terjadi pada Anda, melainkan bagaimana Anda bereaksi terhadapnya." Bila Anda tidak punya cukup uang, lumrah saja Anda tidak merasa senang tentang uang. Tetapi persoalan uang dalam hidup Anda tidak akan berubah sementara Anda tidak merasa nyaman soal uang. Bila Anda mengungkapkan perasaan negatif soal uang, Anda berada pada frekuensi negatif tentang uang, dan Anda akan menerima kembali berbagai keadaan negatif seperti membengkaknya tagihan atau rusaknya berbagai benda yang semuanya merupakan keadaan yang menguras uang Anda. Ketika Anda bereaksi secara negatif terhadap tagihan yang membengkak, Anda mengungkapkan perasaan negatif yang lebih besar terhadap uang yang menimbulkan lebih banyak lagi keadaan negatif penguras uang Anda. Setiap detik adalah peluang untuk mengubah hidup Anda, karena di setiap detik Anda dapat mengubah bagaimana Anda merasakan sesuatu. Tak masalah bagaimana perasaan Anda sebelumnya, tak masalah kekeliruan apa yang Anda perbuat sebelumnya. Ketika Anda mengubah perasaan Anda berada di frekuensi berbeda, dan hukum tarik-menarik pun serta-merta merespon. Sewaktu Anda mengubah perasaan Anda, yang telah lewat itu pun sudah sirna. Sewaktu Anda mengubah perasaan Anda, hidup Anda berubah. Neville Goddard, pengarang pemikiran baru, mengatakan, "Jangan membuang waktu sedetik pun dalam penyesalan, karena menyesali kekeliruan di masa lalu sama saja menularkan kembali kesalahan itu pada diri sendiri." Tidak ada dalih dalam kekuatan cinta. Bila hidup Anda tidak dipenuhi oleh berbagai hal yang Anda cintai, tidak berarti Anda bukan orang baik dan penuh cinta. Tujuan hidup kita semua adalah menyingkirkan hal-hal negatif dengan memilih cinta. Masalahnya adalah kebanyakan orang awalnya merasakan cinta, lalu menghentikannya beratus kali dalam sehari. Mereka tidak cukup lama memberikan cinta agar kekuatan cinta punya waktu untuk menggerakkan berbagai kesenangan ke dalam hidup mereka. Pikirkan hal berikut. Satu saat Anda memberikan cinta lewat pelukan hangat bagi orang yang Anda cintai, lalu hanya beberapa menit kemudian Anda berhenti memberikan cinta ketika Anda merasa kesal karena tidak menemukan kunci atau karena Anda terjebak macet atau tidak menemukan tempat parkir.
Anda memberikan cinta sewaktu tertawa dengan kolega di tempat kerja, dan kemudian menghentikannya ketika Anda merasa kecewa karena tempat langganan makan siang Anda kehabisan menu yang Anda inginkan. Anda memberikan cinta ketika menunggu-nunggu akhir pekan, dan kemudian tidak lagi memberikannya ketika Anda menerima tagihan. Begitulah yang terus-menerus berlangsung dalam sehari. Anda memberikan cinta dan menghentikannya, memberikan cinta dan menghentikannya, memberikan cinta dan menghentikannya terus-menerus. Anda bisa memilih memberikan cinta dan menuai kekuatan cinta itu atau tidak memilihnya. Anda tidak dapat menuai kekuatan cinta dengan berdalih tentang mengapa Anda tidak memberikan cinta. Berdalih dan melakukan pembenaran mengapa Anda tidak memberikan cinta hanya menambah-nambah hal-hal negatif ke dalam hidup Anda. Bila Anda berdalih tentang mengapa Anda tidak memberikan cinta, Anda tengah merasakan hal yang negatif lagi, dan Anda hanya memancarkan lebih banyak lagi yang negatif itu. Buddha Gautama, pembawa ajaran Buddha, mengatakan, terus memendam amarah sama seperti menggenggam bara panas untuk dilontarkan kepada seseorang. Andalah yang akan terbakar. Bila Anda kesal karena janji temu Anda kacau, dan Anda menyalahkan orang lain yang mengakibatkan kekacauan janji itu, Anda sedang menggunakan kesalahan itu sebagai dalih untuk tidak memberikan cinta. Namun hukum tarik-menarik hanya menerima apa yang Anda berikan. Jadi bila Anda menyalahkan, tentulah Anda mendapatkannya kembali. Keadaan dipersalahkan dalam hidup Anda. Kembalinya keadaan itu kepada Anda tidak harus selalu dari orang yang Anda salahkan itu. Tetapi sudah dapat dipastikan Anda akan mendapatkan kembali keadaan disalahkan itu. Tidak ada dalih dalam kekuatan cinta. Anda mendapatkan apapun yang Anda berikan, titik. Termasuk hal yang remeh-temeh. Tudingan, kritikan, mencari-cari kesalahan, dan berkeluh kesah, semuanya merupakan bentuk hal negatif. Semuanya menimbulkan percekcokan. Lewat tiap keluhan kecil dan 1 detik kritikan Anda terhadap sesuatu, Anda sudah mengungkapkan hal negatif. Keluhan tentang cuaca, lalu lintas, pemerintah, pasangan, anak-anak, orang tua, antrean panjang, situasi ekonomi, makanan, tubuh Anda, pekerjaan, pelanggan, bisnis, harga, kebisingan, atau pelayanan, tampaknya hal-hal remeh yang tidak berarti. Namun semua itu mengembalikan berbagai cikal bakal hal-hal negatif. Singkirkan kosakata seperti kacau, mengerikan, menjijikkan, dan menyebalkan. Karena ketika Anda mengucapkan kata-kata itu, semua kata itu memuat perasaan yang kuat. Bila Anda mengucapkan kata-kata itu, semuanya akan kembali kepada Anda, yang artinya menempelkan label-label itu di kehidupan Anda. Tidakkah terpikir oleh Anda bahwa lebih baik menggunakan lebih banyak kata-kata seperti fantastis, menakjubkan, keren, hebat, dan luar biasa? Anda dapat memiliki apapun yang Anda cintai dan inginkan, tetapi Anda harus selaras dengan cinta, dan itu artinya tidak ada dalih untuk tidak memberikan cinta. Dalih dan pembenaran menghalangi Anda untuk menerima segala sesuatu yang Anda inginkan. Dalih dan pembenaran menghalangi Anda menerima kehidupan yang menakjubkan. Edwin Markham, seorang penyair, menyatakan, segala sesuatu yang kita berikan ke kehidupan orang lain kembali lagi ke kehidupan kita sendiri. Anda tidak mengaitkan kejadian ketika Anda mengeluh kepada penjaga toko dan beberapa jam kemudian Anda ditelepon tetangga Anda yang mengeluhkan bahwa anjing Anda menggonggong. Anda tidak mengaitkan kejadian ketika Anda makan siang bersama seorang teman dan membicarakan hal negatif tentang teman lain, dan Anda kembali ke kantor menemukan ada masalah besar yang muncul pada klien utama Anda.
Anda tidak mengaitkan kejadian antara percakapan makan malam Anda tentang sesuatu yang negatif dalam pemberitaan dan Anda tidak bisa tidur malam itu gara-gara sakit perut. Anda tidak menghubungkan kejadian ketika Anda berhenti untuk membantu seseorang yang telah menjatuhkan sesuatu di jalan dan 10 menit kemudian Anda mendapatkan tempat parkir persis di depan pintu supermarket. Anda tidak mengaitkan ketika Anda dengan senang hati membantu anak Anda mengerjakan PR-nya dan keesokan harinya Anda mendapatkan kabar bahwa pengembalian pajak Anda jauh lebih besar daripada yang Anda perkirakan. Anda tidak mengaitkan kejadian ketika Anda membantu seorang teman dan pada minggu yang sama bos Anda memberi Anda 2 tiket gratis ke pertandingan olahraga. Dalam tiap keadaan dan saat dalam hidup ini, Anda mendapatkan apa yang telah Anda berikan, baik Anda mengaitkannya atau tidak. Neville Goddard, pengarang pemikiran baru, mengatakan, tidak ada satu hal yang berasal dari luar. Semua hal berasal dari dalam diri. Titik kritis. Jika Anda memberikan lebih dari 50% pikiran dan perasaan positif alih-alih yang negatif, Anda sudah melewati titik kritis. Meski hanya mengungkapkan 51% pikiran dan perasaan positif, Anda sudah membuat timbangan kehidupan Anda berat ke satu sisi. Dan berikut penjelasannya. Ketika Anda memberikan cinta itu tidak hanya akan kembali kepada Anda sebagai keadaan positif yang Anda sukai, tetapi sewaktu kembali ke Anda, cinta itu menambahkan lebih banyak cinta dan hal-hal positif ke dalam hidup Anda. Hal-hal positif yang baru itu kemudian menarik lebih banyak lagi hal-hal yang positif yang menambahkan lebih banyak cinta dan hal-hal positif lainnya ke dalam hidup Anda, dan begitulah seterusnya. Segala sesuatu bersifat magnetis, dan begitu sesuatu yang menyenangkan menghampiri Anda, secara magnetis ia menarik lebih banyak lagi hal yang menyenangkan. Anda mungkin sudah pernah mengalami hal ini ketika Anda mengatakan sedang mengalami peruntungan baik atau sedang mendapatkan hari-hari baik. Ketika hal-hal menyenangkan datang susul menyusul dan semuanya terus susul menyusul. Satu-satunya penjelasan mengapa ada masa-masa seperti itu adalah karena Anda telah memberikan cinta lebih banyak ketimbang hal-hal yang negatif. Dan sewaktu cinta itu kembali kepada Anda, ia menambahkan lebih banyak lagi cinta ke dalam hidup Anda, yang kemudian menarik lebih banyak lagi hal-hal yang menyenangkan. Anda juga mungkin pernah mengalami yang kebalikannya ketika sesuatu yang tidak beres datang susul menyusul. Masa-masa seperti itu muncul karena Anda mengungkapkan lebih banyak hal-hal negatif ketimbang cinta. Dan sewaktu yang negatif itu kembali kepada Anda, mereka membawa serta lebih banyak lagi hal negatif ke hidup Anda, yang kemudian menarik lebih banyak lagi hal-hal negatif lain. Anda mungkin menyebut masa itu sebagai masa bernasib sial, tetapi semuanya tidak ada kaitannya sama sekali dengan nasib. Hukum tarik-menarik sedang berlangsung sepenuhnya dalam hidup Anda, dan masa-masa itu, yang baik maupun yang buruk, hanyalah cerminan dari persentase cinta atau hal negatif yang Anda ungkapkan. Satu-satunya penjelasan tentang saat-saat peruntungan baik atau hari-hari buruk itu berubah adalah bahwa pada suatu tahap Anda membuat timbangan berat ke satu sisi dengan perasaan-perasaan Anda. Charles Haniel, seorang pengarang pemikiran baru, mengatakan, begitulah caranya Anda dapat menjalani kehidupan yang menyenangkan dan selama-lamanya terlindung dari segala mara bahaya. Demikianlah caranya Anda menjadi kekuatan positif ketika keadaan kelimpahan dan keselarasan tertarik kepada Anda. Untuk mengubah hidup Anda,
Yang harus Anda lakukan hanyalah membuat timbangan berat ke satu sisi dengan memberikan 51% waktu untuk memberikan cinta lewat pikiran dan perasaan baik. Begitu timbangan Anda sudah lebih berat pada sisi memberikan cinta daripada hal-hal negatif, maka cinta yang kembali kepada Anda memperbanyak diri dengan menarik lebih banyak cinta lewat hukum tarik-menarik. Mendadak saja Anda mengalami percepatan dan perbanyakan berbagai hal yang menyenangkan. Alih-alih lebih banyak hal yang negatif yang datang kepada Anda dan memperbanyak diri, kini Anda menerima lebih banyak hal yang menyenangkan yang kembali kepada Anda dan yang diperbanyak lagi ke setiap hal dalam hidup Anda. Dan begitulah semestinya hidup Anda berjalan. Sewaktu Anda bangun di pagi hari, Anda sedang berdiri di atas timbangan Anda hari itu. Sebelah timbangan Anda berat ke hari yang luar biasa indah dengan berbagai hal yang menyenangkan, dan timbangan sebelah lagi condong ke hari yang penuh dengan masalah. Andalah yang menentukan seperti apa hidup Anda hari itu, melalui bagaimana perasaan Anda. Apapun yang Anda rasakan sepenuhnya adalah apa yang akan Anda terima kembali di hari itu, yang membayangi Anda kemanapun Anda pergi. Sewaktu Anda mengawali suatu hari dan Anda merasa senang, sepanjang Anda terus-menerus merasa senang, hari itu akan jadi hari yang indah. Namun jika Anda memulai hari itu dengan suasana hati yang kesal dan Anda tidak melakukan apapun untuk mengubahnya, hari Anda itu akan sama sekali tidak menyenangkan. Satu hari dengan perasaan baik bukan hanya mengubah hari Anda, melainkan mengubah hari esok dan mengubah hidup Anda. Misalnya, Anda terus menjaga perasaan baik Anda di hari itu dan Anda tidur dengan perasaan baik, Anda akan mulai hari esoknya dengan momentum perasaan senang itu. Dengan terus merasa baik sebisa mungkin, perasaan baik itu berkembang lewat hukum tarik-menarik dan itu berlangsung hari demi hari dan hidup Anda semakin lama semakin menyenangkan. Jerry Spinelli, pengarang cerita anak, menyatakan, "Hiduplah pada hari ini, bukan di hari kemarin, bukan pula hari esok, hanya hari ini. Nikmatilah tiap saat yang Anda miliki, jangan pinjamkan untuk hari esok." Begitu banyak orang yang hidup tidak pada hari ini. Mereka benar-benar tersita oleh masa depan. Padahal bagaimana kita hidup pada hari inilah yang menentukan masa depan kita. Apa yang Anda rasakan hari ini yang akan menentukan, karena itulah satu-satunya yang menentukan masa depan Anda. Setiap hari adalah kesempatan untuk hidup baru, karena setiap hari Anda berdiri di titik persimpangan hidup dan Anda dapat mengubah masa depan Anda di hari manapun melalui bagaimana perasaan Anda. Bila Anda membuat timbangan berat ke arah perasaan yang menyenangkan, kekuatan cinta akan mengubah hidup Anda sebegitu cepatnya sampai-sampai jarang sekali Anda dapat mempercayainya. Rangkuman hal-hal yang memberdayakan. 1. Segala sesuatu di alam semesta ini bersifat magnetis dan masing-masing memiliki frekuensi magnetis, termasuk pikiran dan perasaan Anda. 2. Apapun yang Anda rasakan, entah baik atau buruk, menentukan frekuensi Anda dan Anda menarik orang-orang, kejadian, dan keadaan-keadaan yang berfrekuensi sama. 3. Ubahlah frekuensi Anda setiap waktu dengan mengubah perasaan Anda, maka segala sesuatu di sekitar Anda akan berubah karena Anda berada dalam frekuensi yang baru. 4. Bila terjadi sesuatu yang negatif dalam hidup Anda dapat mengubahnya. Tidak pernah ada kata terlambat karena Anda selalu dapat mengubah bagaimana perasaan Anda. 5. Banyak orang menyerahkan perasaan mereka ke kendali otomatis. Perasaan mereka adalah reaksi terhadap apa yang terjadi pada mereka.
namun mereka tidak menyadari bahwa perasaan mereka itulah yang menjadi penyebab segala sesuatu yang terjadi pada mereka. 6. Untuk mengubah segala sesuatu, apakah itu kondisi keuangan, kesehatan, hubungan, atau masalah apapun juga, Anda harus mengubah perasaan Anda. 7. Menyalahkan, kritikan, tudingan, dan keluhan, semuanya hal negatif, dan semuanya hanya membawa percekcokan kepada Anda. 8. Singkirkanlah kosakata seperti kacau, mengerikan, menjijikkan, dan menyebalkan. Gunakan lebih banyak kata-kata seperti fantastis, menakjubkan, keren, hebat, dan luar biasa. 9. Meski Anda hanya memberikan 51% waktu untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan positif, Anda sudah membuat hidup Anda berat ke salah satu sisi timbangan. 10. Setiap hari memberikan peluang hidup baru. Setiap hari Anda berdiri di persimpangan jalan hidup Anda, dan kapan saja Anda dapat mengubah masa depan Anda melalui